جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد جمعنا في هذا المكان المبارك، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أجمع ساهرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم البعث. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال من بعد الصالحين: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، البلاء موكل بالمنطق. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada, dan kita semuanya semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya dan bermunajat kepadanya dan mengadu kepadanya. Dan alhamdulillah kita barengkan dengan ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan sebagai bekal kita ketika nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama berkata, memberikan nasihat kepada kita semua, man nahala walidun, tidaklah seorang ayah memberikan sesuatu pada waladan, pada seorang anak, afdala, yang lebih baik, min adabin hasanin, lebih baik daripada adab yang bagus. Maksudnya tidaklah seorang orang tua yang bijaksana memberikan sesuatu yang terbaik kepada anaknya, bukan memberikan harta, bukan memberikan tempat yang enak, tapi yang diberikan kepada anak yang paling utama adalah adabin hasanin, akhlak yang mulia. Karena bagaimanapun kewajiban kita, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum, ajarkan kepada anak-anakmu adalah yang pertama hubbi nabiyikum, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana kita beradab kepada Rasulullah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak kita bagaimana berakhlak kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu keluarga yang bin nasab maupun keluarga yang bisabab, yakni para alim ulama.
Dan yang ketiga, ajarkan kepada anak kita wa hubbi tilawatil Quran, untuk istiqamah dan senang membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertumpu pada Al-Quranul Karim. Artinya, ketika seorang bapak, seorang ibu selalu mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anaknya, salah satu di antara akhlak yang mulia adalah bagaimana seorang bapak ibu untuk memberikan pelajaran Al-Quran yang utama kepada anak-anaknya. Karena apabila anak kita sudah bisa membaca Al-Quran, lebih-lebih bisa menghafal Al-Quran, berarti itu sudah mencerminkan bagaimana dia berusaha untuk mencontoh akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, orang tua yang bijaksana, orang tua yang benar-benar cinta kepada anaknya, bukan meninggalkan harta, jabatan dan sebagainya, tapi tinggalkanlah budi pekerti yang bagus. Dilajari anak bagaimana bertutur kata kepada orang tua, kepada paman-pamannya, kepada sanak famili yang lebih tua, kepada orang yang lebih tua, dan bagaimana cara bergaul di dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak kita adalah merupakan amanah yang terbesar. Dalam sebuah ungkapan ulama, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling agung setelah iman dan Islam adalah nikmat memiliki anak yang saleh. Nikmat memiliki anak yang memiliki akhlak yang mulia. Bagaimanapun kita, keadaan kita, kalau anak-anak kita semuanya berakhlak yang mulia, kita sudah merasa sugih hidup ini, Pak. Anak-anak kita terdidik dengan baik, memiliki ilmu, memiliki akhlak, syukur-syukur sudah mapan kehidupannya. Ini berarti menunjukkan keberhasilan orang tua dalam mendidik mereka, walaupun tidak secara langsung lewat guru-guru mereka. Berarti ketika anak kita ini berhasil kita didik, maka ketika nanti kita menghadap Allah, pasti spontanitas dia akan selalu mendoakan kepada orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Ulama juga berkata, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membuat semua orang rela dengan hartamu, maka berbuat yang bisa merelakan mereka dengan akhlakmu. Maksudnya, bagaimana caranya kita meminta atau mencari keredaan manusia dengan harta? Tidak akan bisa. Artinya ketika seseorang memiliki harta atau dia berusaha untuk selalu mencari hartanya, tentu orang lain kadang-kadang ngiri melihatnya, tidak rela melihatnya. Tapi ketika seseorang menjadikan akhlak adalah segala-galanya, maka orang akan melihat kita akan menjadi senang. Karena bagaimanapun akhlak adalah sesuatu yang paling mulia di dalam diri kita. Orang akan senang bukan karena jabatan dan karena hartanya, tapi orang senang kepada kita karena akhlak kita yang mulia. Orang cinta kepada seseorang bukan karena dia pintar ceramah, hebat baca kitab, ilmunya banyak, tapi orang yang cinta kepada mereka adalah karena akhlakul karimah, yang mencontoh kepada akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, akhlak adalah merupakan sesuatu yang paling pokok dalam kehidupan kita. Disebutkan akhlak itu seperti iman juga, memiliki kadar turun naik. Terkadang imannya meningkat, terkadang menurun. Begitu juga akhlak, terkadang akhlaknya mulia, terkadang akhlaknya kurang mulia. Nah, maka dari itu ajarkan, bahkan dalam sebuah doa sering diucapkan ulama, Allahumma faqihhum fid din wa hassin akhlaqahum. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada anak-anakku dan baguskanlah akhlak-akhlak mereka. Ini salah satu doa yang sering diajarkan oleh orang-orang soleh kepada kita. Allahumma faqihhum fid din. Ya Allah,
berikan pemahaman agama kepada anak-anakku, wahassin, dan baguskanlah akhlaqahum, akhlak mereka. Mereka di sini anak-anak kita. Kita sebagai orang tua berdoa siang malam, pagi sore, niscaya Allah kabulkan. Karena yang dapat merubah budi pekerti anak kita, yang dapat merubah tabiat anak kita, yang dapat merubah hati anak kita hanya Allah. Walau seabrak-abrak kita menasehatinya, tapi kalau memang hatinya keras susah juga. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak yang membangkang, yang menghardik, yang mengatakan kadang-kadang sesuatu yang kurang bagus kepada orang tuanya. Nah, sudah kita ajarkan ilmu yang baik, doa setiap saat, karena doaul walidain kadoa li ummatihi, doa orang tua terhadap anaknya seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Banyak di kalangan para remaja, akhlak-akhlak umat Islam khususnya para remaja sekarang ini sangat menurun. Kenapa demikian? Karena mereka banyak bercermin daripada apa-apa yang dilihat di medsos, sehingga budi pekerti mereka sangat merosot. Nah ini mari, merupakan tugas kita yang utama sebagai orang tua untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi orang mukmin lainnya. Maksudnya apa? Orang mukmin harus bisa memberikan contoh kepada yang lainnya. Jadi jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain. Nanti ketika kita diikutin, maka semua apa yang mengikuti kepada kita, kita akan menjadi tumpuan dosanya. Salah satu contoh, mungkin ketika kita bekerja, sesibuk-sibuk apapun, kalau sudah mendengar panggilan Allah, sudah kita hentikan kerjaan, kita siap-siap untuk menghadap Allah. Mungkin tetangga kita melihat, oh mau kemana Pak Haji? Mau ke masjid. Nah akhirnya hatinya tergerak untuk ke masjid. Oh mungkin ketika kita berjalan bertemu dengan teman, mau kemana? Mau ke masjid. Mungkin hatinya tergerak untuk ke masjid. Apabila dia bisa mengikuti, berarti dia sudah bisa mencontoh diri kita. Walaupun diri kita tidak sempurna, tapi karena tadi dia bertanya mau ke masjid, mau ke tempat ke majelis, lalu diikutin, maka ketika orang yang mengikuti kita, sedikit banyaknya juga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Walaupun kita tidak menyuruh, kita enggak memerintah, tapi dia hanya ikut. Itu namanya uswah yang paling baik. Kalau kita menyuruh, mungkin dia terpaksa. Atau kalau kita memberitahu, mungkin dia terpaksa. Tapi kalau kita hanya lewat, mana mas? Mau ke masjid? Oh iya ya. Nah, langsung dia ikut, itu sudah uswah yang paling mulia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ibda binafsik. Hendaklah kita mulai dari diri kita sendiri, maka orang lain akan mencontoh, khususnya keluarga kita, khususnya mungkin kita punya anak buah, kita berikan yang terbaik, contoh suri tauladan untuk mereka semua. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang cerdas, orang yang cerdas bukan orang yang ketika dia wisuda kemlaut, atau bahasa Arabnya mumtaz alal mumtaz, bukan. Orang yang cerdas bukan karena orang yang hafalannya luar biasa. Orang yang cerdas bukan karena orang yang banyak memiliki ilmu. Tapi orang yang cerdas ialah mendana nafsahu, orang yang bisa introspeksi dirinya. Setelah mengintrospeksi dirinya, wa amila, dan dia semangat untuk beramal, termotivasi dengan dia mengoreksi dirinya untuk beramal. Untuk apa? Lima ba'dal maut, mempersiapkan waktu nanti ketika Allah menjemput kita. Itu orang yang paling pintar.
Makanya kata Rasulullah, orang pintar bukan karena cerdas, bukan karena hafal, bukan karena hebat, tapi orang pintar adalah orang yang selalu bisa mengoreksi dirinya. Kalau sudah bisa mengoreksi dirinya, dia banyak sekali kealfaannya, lalu dia termotivasi untuk beramal ibadah. Istiqamah dia ibadahnya untuk apa? Persiapan menghadap Allah. Ini orang yang paling cerdas. Bukan orang yang menumpuk harta, bukan orang yang nilainya tinggi, bukan. Tapi orang yang terus istiqamah dalam mempersiapkan dirinya. Karena lambat laun pasti kita berhadapan dengan kematian. Al-mautu babun kullu nasi dakhilun. Mati itu seperti pintu. Setiap orang apabila masuk masjid ini pasti lewat pintu. Artinya tidak akan lepas kita semua dengan kematian. Maka dari itu pepatah Arab mengatakan, man arafa bu'das safar ista'ada. Barang siapa yang sudah tahu dia pengen bepergian jauh, maka bersiap-siaplah. Kita pasti akan menghadap Allah. Persiapkan kita dengan memperbanyak amal ibadah. Wal ajizu, orang yang lemah, orang yang kurang cerdas, orang yang dungu, man atba'an nafsah, orang yang terus mengikuti hawa nafsu, itu orang yang lemah, orang yang dungu. Orang yang tidak cerdas mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'alallahil amani, dan berangan-angan seakan-akan dia akan selamat padahal tidak memiliki amal. Na'udzubillah. Jadi dia merasa aman dirinya, padahal amal tidak ada, ilmu tidak ada, kebaikan tidak ada, tapi dia merasa aman. Apa katanya? Kalau memang sudah aku ini ditakdirkan masuk surga, biar aku tidak beramal, pasti masuk surga. Ini na'udzubillah. Ini orang yang paling dungu menurut ulama. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Semakin hari usia kita semakin berkurang, semakin hari semakin kita dekat dengan kematian, semakin hari semakin dekat dengan kuburan. Mari kita persiapkan diri kita, kita menjadi orang yang cerdas, orang yang selalu mempersiapkan ilmunya, memperbanyak menuntut ilmunya, memperbanyak mengamalkan ilmunya, dan berusaha untuk berbuat akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, keistiqamahan dalam diri kita, menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang saleh salehah, dan menjadi kebanggaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita bertahan sakaluargaan, selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudah-mudahan dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita dimudahkan nanti pada sakaratul maut mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, Sepeda motor.